Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Nurul Purniasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Batang, dengan fasilitator Bapak Hendra Apriyadi MPD dan pengajar praktik Ibu Purniati SPD. Dalam video ini saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang pengelolaan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah kami melalui diskusi dan kolaborasi bersama warga sekolah. Kami mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dengan memetakan aset dan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, maka kita dapat menemukan kekuatan yang ada, dan apabila dikelola dengan cerdas akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan yang terdiri dari faktor biotik dan faktor abiotik saling berkesinambungan dalam mewujudkan sebuah ekosistem pendidikan. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat bergantung pada cara pandang sekolah pada dirinya dalam membangun dan merangsang kreativitas ekosistemnya untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, sebagaimana yang telah tertuang dalam visi dan misi sekolah. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik ini akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Ibarat siklus dalam rantai makanan, ia akan saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain sehingga terciptalah keselarasan dan keharmonisan yang diharapkan. Dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, kami menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset yang bertujuan untuk 1. Menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset agar menjadi lebih berdaya guna. 2. Menekankan kepada kemandirian dari komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada. 3. Berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. 7 modal utama yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal politik, 4. Modal agama dan budaya, 5. Modal fisik, 6. Modal lingkungan, 7. Modal finansial. Dari hasil diskusi pemetaan aset yang ada di SD Negeri Karangasem 9 adalah sebagai berikut. 1. Modal manusia, bahwa kepala sekolah merupakan calon guru penggerak. Guru berkualifikasi S1, menguasai IT, dan masih dalam usia produktif. Tenaga kependidikan baik itu TU, satpam, dan penjaga berkualifikasi paling rendah SLTA atau sederajat. TU adalah lulusan teknik komputer. Dengan jumlah murid 184 anak adalah tergolong heterogen, memiliki prestasi di berbagai bidang baik itu MAPSI, olahraga, dan seni. Pengawas sekolah yang kompeten atau berprestasi, dan komite sekolah yang aktif, serta merupakan ustadz dan alumni yang proaktif dengan program sekolah. Strategi pemanfaatan dari modal manusia yang kami punya adalah 1. Kepala sekolah sebagai leader dan manajer dalam pengelolaan sumber daya sekolah. 2. Guru sebagai garda terdepan untuk mewujudkan visi sekolah, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. 3. Memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan diri, mengikuti pelatihan, lomba, dan lain-lain. 4. Pemberdayaan potensi tenaga kependidikan secara maksimal untuk menunjang program sekolah. 5. Mengembangkan bakat dan minat murid melalui kegiatan intrakurikuler,
kokurikuler dan ekstrakurikuler. 6. Pengawas sekolah menjadi sumber informasi pendidikan. 7. Keberagaman profesi orang tua murid dapat dijadikan sebagai narasumber atau sumber inspirasi dalam mengembangkan pengetahuan dan kewirausahaan murid. 8. Dengan berkolaborasi bersama komite sekolah atau orang tua murid serta alumni menjadi alternatif sumber pendanaan dan daya dukung dalam proses pengembangan sekolah. Dari modal sosial terdiri dari 1. Peraturan akademik, 2. Kepramukaan, 3. Komunitas praktisi di sekolah, 4. KKG, PGRI, dan BNN, 5. Puskesmas, 6. Ikatan alumni, 7. Paguyuban wali murid. Strategi pemanfaatan dari modal sosial yang kami punya adalah 1. Sarana pembentukan karakter murid berprofil pelajar Pancasila. 2. Menjadi sumber belajar pendidikan berdiferensiasi. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. 4. Meningkatkan kekompakan dan efektivitas koordinasi. 5. Menjalin kerjasama untuk pencegahan dan penanganan kasus narkoba. 6. Menjalin kerjasama untuk memperoleh dukungan bagi proses pengembangan sekolah. 7. Menjalin kerjasama untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan murid. 8. Sebagai sekolah rujukan atau percontohan bagi sekolah lain. Dari modal politik terdiri dari 1. Kebijakan sekolah, 2. Pemerintah daerah, 3. PDAM, PLN, dan Telkom, 4. Puskesmas, 5. IPNU atau IPPNU, 6. IPM. Strategi pemanfaatan dari modal politik yang kami punya adalah 1. Dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dapat mempermudah memperoleh informasi dan pelayanan publik. 2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mendukung program sekolah melalui program pemerintah terkait biaya pendidikan atau subsidi murid. 3. Menjalin kerjasama untuk penanganan kenakalan remaja. 4. Menjalin kerjasama dengan tenaga medis dalam membuat program di bidang UKS serta pelayanan kesehatan. 5. Melatih keterampilan murid dalam berorganisasi. Dari modal agama dan budaya terdiri dari 1. Masyarakat yang religius, 2. Lembaga keagamaan berupa pondok pesantren, 3. Tokoh-tokoh besar agama, 4. Peringatan hari besar agama, 5. Santunan yatim piatu, 6. Pembiasaan pagi dengan membaca Asmaul Husna dan surat pendek serta sholat duhur berjamaah. 7. Kegiatan Jumat bersih dan sehat. 8. Batik khas Batang berupa batik geringsing untuk seragam siswa dan guru. 9. Kreativitas murid dalam bidang seni atau seni anyaman. Strategi pemanfaatan dari modal agama dan budaya adalah 1. Membentuk karakter moderasi beragama. 2. Keberagaman tokoh agama dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. 3. Sebagai sumber belajar murid. 4. Kreativitas siswa untuk melestarikan budaya lokal. 5. Membentuk sikap nasionalisme. Dari modal fisik kami punya adalah 1. Gedung sekolah, 2. Lapangan olahraga atau upacara, 3. Peralatan pembelajaran, 4. Lokasi sekolah yang strategis, 5. Drainase yang baik, 6. Listrik dan jaringan internet yang memadai, 7. Tempat pembuangan akhir dan tenaga pengelola sampah, 8. Kantin dan koperasi yang memadai. Strategi pemanfaatan dari modal fisik yang kami punya adalah 1. Memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler lebih optimal.
2. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. 3. Menjadi sumber belajar murid. 4. Menjadi tempat praktik murid. 5. Peluang dalam perekrutan murid. 6. Memfasilitasi kegiatan kesiswaan dengan mudah. 7. Kegiatan berbasis IT lebih lancar. 8. Menciptakan sekolah yang bersih dan sehat. Dari modal lingkungan atau alam yang kami punya adalah 1. Lokasi dekat dengan pantai Sigandu dan tempat pelelangan ikan. 2. Ada taman sekolah. 3. Sekolah yang bersih. Strategi pemanfaatan dari modal lingkungan yang kami punya adalah 1. Sebagai tempat observasi alam untuk pembelajaran siswa. 2. Sebagai tempat kegiatan siswa dan area kegiatan outing kelas. 3. Sebagai tempat belajar outdoor dan taman baca. Dari modal finansial kami memiliki 1. Dana BOS reguler. 2. Adanya dana BOSDA personalia dan non personalia. 3. Adanya dana koperasi sekolah. 4. Dana sewa kantin sekolah. Dan 5 adalah tabungan murid. Strategi pemanfaatan dari modal finansial yang kami punya adalah 1. Penggunaan anggaran BOS untuk kegiatan pembelajaran dan aktivitas murid. 2. Acuan dalam penyusunan RKAS berdasarkan skala prioritas. 3. Jasa koperasi sekolah dan sewa kantin untuk kegiatan kemanusiaan dan tambahan kesejahteraan. 4. Tabungan murid untuk penyelenggaraan kegiatan studi tour. Demikian dari hasil diskusi pemetaan pengelolaan sumber daya atau aset yang ada di sekolah kami. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.